Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam Riboy Bonio, menghidup kembali hati, membangun bangsa. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah serahkan kembali takhta hatimu kepada Roh Kudus, berdasarkan 1 Korintus bab 2 ayat 14 hingga bab 3 ayat 1 sampai 3. Ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus bab 3 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, setiap hari kita hidup atau hidup kita dipimpin oleh sesuatu. Mungkin kita dipimpin oleh emosi, pengalaman, keinginan diri, kemarahan, atau ketakutan. Tetapi Alkitab mengajar bahwa hati manusia adalah sebuah takhta. Dan takhta itu tidak pernah kosong. Soalannya hari ini adalah, siapa yang sedang duduk di takhta hati Anda, hati kita? Keinginan daging, ego, dunia, trauma, atau Roh Kudus? Saya berdoa, Roh Kudus yang memimpin hati kita. Di gereja Korintus, mereka memiliki kurnia-kurnia yang luar biasa. Tetapi mereka tetap hidup seperti bayi rohani. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak lagi memimpin takhta hati mereka. Mereka menjadi pengikut Kristus, tetapi bukan manusia rohani. Mungkinkah melihat dari masalah di Korintus ini, mungkinkah masalah yang sama juga terjadi dalam kalangan umat Tuhan di Bonio pada masa ini? Saya yakin Bonio sedang berteriak seperti doa Nabi Habakuk. Hidupkanlah pekerjaanmu kembali dalam zaman kami. Hidupkanlah pekerjaanmu kembali dalam zaman kami. Saya percaya doa ini juga menjadi doa untuk bumi Bonio kita. Oleh itu, pada hari ini, melalui 1 Korintus bab 2 ayat 14 hingga 3, bab 3 ayat 1 sampai 3, Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang sangat penting. Serahkan kembali takhta hati kita kepada Roh Kudus.
Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat ini berbicara tentang manusia duniawi, di mana takhta hatinya dikuasai oleh si aku. Kristus masih berada di luar takhta hatinya. Alkitab berkata manusia duniawi tidak menerima perkara Roh Allah. Baginya semua itu kebodohan. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri manusia duniawi, antara lain adalah mereka mengikut logik manusia semata-mata. Tidak peka suara Tuhan, cepat marah, cepat tersinggung, mengambil keputusan berdasarkan emosi dan kehendak sendiri. Merasa ikut Tuhan itu suatu kebodohan. Takhta hatinya dikuasai diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat 1 Korintus bab 2 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat ini berbicara tentang manusia rohani, yaitu Kristus menguasai takhta hatinya. Si aku turun takhta. Dia tunduk kepada kekuasaan Kristus. Alkitab berkata manusia rohani menilai segala sesuatu. Mereka memiliki pikiran Kristus. Dan antara ciri-ciri manusia rohani ialah mampu mengenal kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, menunjukkan buah roh yang sangat nyata, mempunyai kepekaan rohani, keputusan hidup selaras pikiran Kristus, dan takhta hatinya dikuasai Roh Kudus. Saudara, bayangkan sebuah kereta kalau ada dua pemandu yang berebut steering, tentu itu bahaya. Antara daging dan Roh Kudus, atau antara keinginan daging dan Roh Kudus, siapa sahaja yang kita izinkan untuk menguasai hati kita akan menentukan arah hidup kita. 1 Korintus bab 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat ini berbicara tentang masalah jemaat di Korintus. Masalah itu ialah Roh Kudus tidak lagi ditakta. Si aku bertakhta di hati. Kristus turun takhta. Alkitab berkata dengan tegas, kamu masih bayi dalam Kristus, masih manusia duniawi. Walaupun mereka percaya Yesus, hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau kongsikan 3 tanda takhta Roh Kudus telah digulingkan dari takhta hati seseorang. Yang pertama, ada perselisihan dan iri hati. Di ayat 3. Orang yang tidak dipimpin roh mudah tersinggung, berdendam dan bergaduh.
Yang kedua, mereka mengagungkan manusia lebih daripada Tuhan. Ayat 4. Ada yang mengatakan, aku pengikut Paulus. Ada yang lagi mengatakan, aku dari golongan Apolos. Dan yang lain lagi. Fokus mereka adalah kepada manusia, bukan Roh Kudus. Tanda yang ketiga adalah mereka tidak mampu menerima makanan rohani yang keras. Walaupun mereka sudah lama percaya, tetapi tidak bertumbuh. Masih perlukan susu, bukan makanan keras. Masalahnya bukan kurang kurnia, tetapi kurang penyerahan. Apa maksud menyerahkan kembali takhta hati kepada Roh Kudus? Pertama, menjadikan Roh Kudus raja, bukan penumpang. Seperti yang kita tahu, ramai orang percaya jadikan Roh Kudus penumpang. Ada dalam hidup tetapi tidak memimpin. Tidak diizinkan memimpin. Hal itu tidak boleh terjadi. Yang kedua, membenarkan Roh mengawal keputusan dan emosi kita. Dalam cara kita bercakap, mengampuni, mengawal sikap marah, memilih arah hidup. Dan yang ketiga, menjadikan firman Tuhan sebagai standar yang tertinggi. Bukan emosi, bukan pengalaman, bukan tradisi, tetapi firman. Dan yang keempat, menolak keinginan daging setiap kali ia coba merebut takhta. Keinginan daging tidak akan berhenti menyerang selagi nyawa dikandung badan. Keinginan daging tidak akan berhenti menyerang. Saya mau kongsikan sekarang 3 langkah praktikal untuk kita menyerahkan takhta hati kita. Langkah pertama, rendahkan diri dan minta Tuhan selidiki hati. Seperti dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Ini doa yang membuka ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin hati kita kembali. Selidikilah aku ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Roh Kudus hanya memimpin seseorang yang rendah hati. Saudara, langkah yang kedua, matikan keinginan daging setiap hari. Galatia 5 ayat 16-17. Kedagingan atau keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Jika keinginan daging tidak dimatikan, ia selalu cenderung akan mengambil alih takhta hati kita. Contoh keinginan daging yang perlu dimatikan. Lidah yang tidak terkawal, iri hati, dendam, ketagihan dosa, pikiran negatif, kebiasaan marah. Dan setiap kali keinginan daging coba merampas takhta, katakan, takhta ini milik Roh Kudus. Takhta ini milik Roh Kudus. Langkah yang ketiga, hidup dalam kuasa Roh Kudus dan ketaatan. Ketaatan bukan perasaan, bukan semata-mata perasaan, tetapi keputusan. Jika Roh menegur, kita tunduk. Jika firman berbicara, kita ikut. Jika hati memberontak, kita tenangkan hati dan berserah kepada Tuhan. Saudara, ketaatan itu penting. Namun, ketaatan harian tidak mungkin konsisten tanpa disiplin pengakuan.
Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oleh itu, jika kita jatuh, jangan lari daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, mengakui dosa, dan serahkan kembali takhta hati kita. Ketaatan bersama pengakuan setiap hari atau setiap kali kita jatuh dalam dosa. Takhta hati tetap milik Kristus. Saudara, hasil saya mau kongsikan kepada kita, hasil apabila Roh Kudus menguasai takhta hati kita. Dalam Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini suatu perintah, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, apabila Roh memimpin hidup kita berubah. Apabila Roh memimpin, hidup kita berubah. Antara yang berubah dalam hidup kita, damai sejahtera yang stabil, pengandalian diri yang kuat, kebijaksanaan membuat keputusan, hubungan dipulihkan, doa lebih berkuasa, kepekaan rohani meningkat, buah roh semakin nyata. Dalam Galatia 5:22 hingga 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Antara lain yang berubah adalah kita mempunyai pikiran Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang matang. Dan inilah juga yang Tuhan kehendaki. Saudara, sebagai penutup, takhta hati kita hanya ada satu tempat. Jika Roh Kudus tidak duduk atau berkuasa di situ, pasti ada sesuatu yang lain. Hari ini, Tuhan mengajak kita mengambil keputusan. Adakah Anda mau menyerahkan kembali takhta hati Anda kepada Roh Kudus? Jika iya, saya ingin memimpin kamu berdoa. Kamu boleh ikuti doa ini dalam hati kamu, dimanapun kamu berada saat ini. Tuhan melihat sikap hati kita. Mari kita berdoa. Ikuti doa ini. Ya Bapa di surga, aku datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan rindu akan hadirat. Terima kasih karena Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun, menghibur, menguatkan, dan memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Pada hari ini aku menyerahkan kembali takhta hatiku kepadamu. Ampunilah segala dosa, pemberontakan, dan keinginan daging yang selama ini menguasai hidup. Seperti janji-Mu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila aku mengakui dosaku, Engkau setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan aku daripada segala kejahatan. Ya Bapa,
Penuhilah aku sekarang dengan Roh-Mu. Ambillah tempat tertinggi dalam hidupku. Jadilah raja dalam pikiranku, perasaanku, keputusan-keputusanku, dan seluruh arah hidupku. Aku melepaskan segala kendali dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Ubahkanlah aku dari dalam, supaya aku hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Jadikanlah aku peka mendengar suara-Mu, setia melakukan kehendak-Mu, dan berbuah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aku membuka seluruh hidupku. Datanglah dan penuhilah aku dengan urapan baharu, api yang menyala, hati yang taat, dan kuasa untuk bersaksi. Mulai hari ini aku memilih Engkau sebagai Raja di takhta hatiku untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati.